Tunggu sampai Tuhan sendiri yang menjelaskan kepada saudara siapa jodohmu nanti. Dan kau akan melahirkan anak-anak yang hebat. Ini yang Tuhan rindukan. Inilah destiny dalam kehidupan. Setiap orang itu akan jadi orang-orang yang luar biasa. Dengar ini baik-baik. Kalau engkau menikah dengan orang yang tepat, yang sudah Tuhan sediakan sejak kita belum lahir, maka percayalah, pernikahanmu nggak akan punya masalah-masalah besar. Apalagi bilang sampai cerai, tidak mungkin. Karena apa? Kalau Tuhan berkata, tidak baik kalau kamu seorang diri saja, dan aku menjadikan penolong sepadan bagimu. Dengar, berarti dia akan bertanggung jawab atau tidak atas perjodohan dan pernikahan itu. Jawab, bertanggung jawab atau tidak? Pasti bertanggung jawab. Maka itu mengapa firman mengatakan hanya yang dijodohkan Tuhan yang tidak boleh diceraikan. Kalau kawin orang itu kawin karena kurang ajar, hanya karena free sex, apalagi kawin karena ditangkap hansip, lebih celaka lagi itu. Ngerti kata ini? Maka itu jangan sembarangan engkau dalam hal ini. Saya ingin firman ini saudara cerna, renungkan, makin jelas dalam hidupmu. Sungguh, jangan kau panik dengan jodohmu. Sudah ada. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Apa sih arti jodoh? Cuma ada dua buat saya. Yang Alkitab katakan, walaupun tidak ada ayat yang jelas. Nomor satu, jodoh itu kalau dua orang itu menerima pernyataan yang sama. Jadi nggak mungkin jodoh cuma yang satu aja, entah cowoknya atau ceweknya yang tahu. Oh, itu jodohku, itu pacarku. Tapi yang satu, aku nggak rasa apa-apa itu. Jangan kau desak terus, malu. Maaf ya ngomongin, malu-maluin saja. Jadi harus merasa dua-dua, tidak mungkin cuma yang satu saja. Nomor dua, jodoh itu yang paling penting daripada semuanya. Kalau matamu nggak ikut memilih, kok nggak ada yang ngamen? Jadi bukan karena matamu. Maka itu jangan sekali-kali engkau menikah karena penampilan dan karena tubuh. Awas, itu pasti hawa nafsu. Saya ulangi lagi, jangan menikah karena wajah. Secantik apa seseorang, secakep apa seseorang, kalau sudah tua tetap jelek. Menakutkan kalau ada perempuan sudah tua tetap cantik, itu jangan-jangan kuntilanak. Kalau tua pasti jelek, namanya manusia. Maka itu kenapa banyak rumah tangga jadi berantakan. Karena orangnya berubah. Ya semua orang pasti berubah. Maka itu berbahagialah kalian kalau jodohmu datang dari Tuhan. Ketika yang kau maksud juga sadar dan tahu. Maka itu begini, arti kata mata nggak ikut-ikut. Kalau saudara menilai, orang itu kok jelek, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Catat dan hafalkan itu. Ini serius. Jadi bukan karena mata, bukan. Karena ini seumur hidup. Tidak cuma berlaku sekian bulan, sekian tahun, tidak. Kesimpulan yang lain dari Kejadian 2:18 untuk meyakinkan semua orang. Jadi kalau ada orang yang gak kawin-kawin, yang bingung itu bukan mamanya, tapi Tuhan. Amin kan lagi ini. Tuhan bingung kenapa ini orang gak kawin-kawin, disuruh beri jodoh gak mau. Maka itu sering kali kalau ada orang yang sudah lama ingin menikah tapi gak menikah, saya cuma tanya, pasti berapa tahun yang lalu Tuhan sudah kirimkan untuk kamu, tapi karena kamu tolak, mungkin karena kakinya pendek sebelah, mungkin karena matanya kurang satu, mungkin, saya berkata mungkin semuanya itu. Maka itu bukan karena mata yang menentukan siapa jodoh kita. Mengerti? Saya ulangi lagi. Dengan kita sudah membaca Keluaran 2, Hakim-Hakim 13, dan kita melihat Yeremia tadi itu, dan sekarang kita tahu Kejadian 2:18. Luar biasa destiny seseorang. Tuhan cari suami istri yang takut akan Tuhan untuk jadi papa mama yang baik, dan papa mama itu mewakili Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu papa dan mama sekaligus. Maka itu anak-anak yang dari keluarga yang pernikahannya benar lebih banyak
yang menjadi orang-orang benar dan orang-orang hebat. Daripada dari keluarga yang amburadul, keluarga yang kacau balau. Seringkali anak-anaknya kacau balau juga. Kembali ke Yeremia 1 ayat yang kelima, fase kedua. Sekarang kita lihat. Sekarang papa mama Yeremia sudah menikah dan mamanya sudah mengandung. Terjadi apa? Dengan anak-anak seperti itu destininya apa? Hebat sekali. Fase kedua, saya baca dulu bahasa Indonesia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi mama sudah mengandung, aku telah menguduskan engkau. Saya tanya kepada saudara, kalau semua anak yang dalam kandungan, sejak dalam kandungan sudah dikuduskan, disanctify, dimurnikan, dijaga baik-baik oleh Tuhan, mungkinkah anak-anak itu bermasalah dalam hidupnya? Pasti tidak, bukan jawabannya. Nathan, silakan. And before thou camest forth out of the womb, I sanctify thee. Sanctify thee. Kata sanctify, saudara, dalam bahasa Inggris, kalau saya lihat kamus Oxford itu yang jadi andalan. Luar biasa arti kata sanctify dalam kamus itu. Pokoknya semua kekotoran, semua yang rusak dikeluarkan dari dia, dan dia dijaga betul-betul. Hebat sekali. Sejak dalam kandung. Maka itu kalau engkau menikah dengan benar, kalau engkau hidup kudus, akan lahir anak-anak yang hebat. Nah, kepada pernikahan-pernikahan yang saya tahu benar dan kudus, saya larang untuk KB. Karena keluarga seperti itu punya anak 15, 20 itu baik semuanya anak-anak itu. Kok nggak ada yang ngamen? Itu anak-anak yang luar biasa. Sebab 15 anak yang kau punya, 20 anak yang kau punya, masing-masing mereka sudah dikenal oleh Tuhan sebelum kau hubungan seks. Dan setiap kali istrimu mengandung, anak-anak itu sudah disanctify oleh Tuhan, dikuduskan secara sempurna. Dan pasti anak-anak itu gak akan menyusahkan kamu nanti kalau jadi orang tua. Inilah firman Tuhan. Sebab anak-anak itu sudah punya destiny untuk hidupnya. Itu sebabnya kenapa setan merusak dengan free sex. Karena setan tidak inginkan lahir anak-anak dengan destiny khusus. Karena dikuduskan sejak dalam kandungan. Fase ketiga. Dan semuanya pakai past perfect tense, saudara. Aku telah. Ketiga juga. Aku telah menetapkan engkau. Nah, inilah destiny. Menjadi, kalau Yeremia jadi nabi as a prophet. Tapi masing-masing kita beda. Masing-masing anakmu nanti juga akan beda. Destininya, ketetapan Tuhan untuk anak itu. Dan saya suka melihat ayat ini. Tapi walaupun destiny anak-anak kita, destiny saudara juga masing-masing beda. Tapi ini janjinya, wilayah kerjanya selalu among the nations, di antara bangsa-bangsa. Oke, bacakan bahasa Inggrisnya. And I ordain thee a prophet. Ordain, menetapkan, melantik engkau a prophet, terus Unto the nations. Unto the nation. Saudara, saya sering menggunakan istilah ini kalau saya menerangkan kepada banyak keluarga. Sekarang kita dengar istilah go internasional. Dalam istilah bahasa Indonesia, memang dalam istilah bahasa Inggris nggak tepat kata itu. Itu Inggris yang diindonesiakan. Tapi kita bisa mengerti apa nama go internasional. Anak-anakmu nanti, kalau engkau menikah dengan benar, engkau takut akan Tuhan. Wilayah kerja anakmu enggak cuma di Condet, enggak cuma di Kalijodo, ngerti-ngerti? Enggak cuma di Depok. Wilayah kerja anak-anakmu akan seluruh dunia nanti. Unto the nations. Inilah destiny yang Tuhan tetapkan. Ayo kejar destiny ini. Pulang nanti, engkau jangan sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Pacaran boleh, nggak ada orang melarang pacaran. Tapi pacaran dengan ngawur itu merugikan dirimu sendiri. Ingat itu baik-baik. Korban sudah banyak. Korban kawin muda menghancurkan anak-anak. Maka itu ayo kita renungkan hal ini. Bagian terakhir, bagaimana kita bisa mencapai destiny itu? Kita buka Mazmur 25, mulai ayat yang ke-12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Yahweh?
Kepadanya Yahweh menunjukkan, nah terjemahan bahasa Indonesia nggak tepat. Yahweh menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sebetulnya destiny. Bahasa Inggrisnya Nathan, silakan. Mazmur 25 ayat 12 King James. What the man is he that he feared the Lord, him shall he teach in the way that he shall choose. He shall teach the man. Mengajar, menunjukkan, mengarahkan, menuntun, membawa. Itu semua kata yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi syaratnya satu, takutlah akan Tuhan. Maka kita akan tahu jalan apa yang kita harus pilih. Ayat 13. Orang itu sendiri, Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus, supaya setiap kami tahu cita-cita hidup kami, enggak cuma uang dan seks, dalam nama Yesus. Saudara, ayat ini dahsyat. Saya kagum pada ayat 13 ini. Orang itu sendiri akan menetap, wow, luar biasa, dalam kebahagiaan. Dan enggak cuma mereka sendiri, tetapi siapa? Anak cucunya akan mewarisi bumi. Bahasa Inggrisnya Nathan, silakan. His soul shall dwell at ease, and his seed, His soul, ya, jiwanya dwell in peace, dalam damai sejahtera. Dan and his seed shall inherit the earth. seeds artinya benihnya, itu anak cucunya mewarisi bumi. Saya harap saudara bisa membayangkan kalau kita takut akan Tuhan, bukan cuma hidup kita suami istri, tapi anak-anak kita pun, bahkan sampai cucu-cucu kita pun akan begitu hebat. Inheritance the earth, mewarisi bumi, tinggal di bumi dengan luar biasa. Berbahagialah kalian yang sungguh-sungguh mau mengerti firman Tuhan ini. Ayat 14. Yahweh bergaul karib. Kata ini mesra dan manis. Yahweh Bapa kita bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pasti tahu tujuan hidupnya apa, masa depannya bagaimana. Bahasa Inggrisnya Nathan. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Show them his covenant. Lebih dalam lagi. Hari ini pilihan ada di tangan saudara. Engkau memilih rusak atau engkau memilih baik. Dan Tuhan menawarkan keturunan anak-anakmu nanti luar biasa. Kalau engkau menikah dengan benar. Anak-anak muda, engkau akan punya tujuan hidup yang hebat. Engkau akan punya destiny yang hebat. Bukan cuma kalian, sampai anak-anak kalian juga. Mari kita mengambil itu.